Kenapa orang berdoa di hadapan atau di sekitar Ka'bah itu tingkat ijabah dan qabulnya lebih dahsyat dibanding di luar Ka'bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la dhidda lillahi wa la nida lillahi wa la walada lillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila yaumin nalqah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadratul mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, para bina sepuh, para remaja, marurang kali, mudah-mudahan Allah memberi rahmat, maghfirah dan ridhonya Allah, dan kita sama-sama akan dipertemukan kembali di yaumil jaza, di sorganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kewajiban kita dalam bahasa Sunda nama digubragen ku Allah ke alam dunia hanya satu, mencari bekal. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah dengan waktu yang sangat terbatas untuk mencari bekal yang nanti akan ditanyakan oleh Allah di yaumal hisab. Pasti akan ditanyakan. Jika bapana budak dipuarang ku istrina, bapana budak beas nama aya, beas ngeunah pandan wangi, aya nu mere di Cianjur ngan laukna teu aya, cing neangan lauk kidik gue salakina teh kabalong, pas nepi ka balong lain neangan lauk, kalah ngadon ngopi jeung ngarokok jeung babaturanna, magrib datang balik ka imah ditanyakeun ku indung budak, Pak mana lauk teh, da puguh teh neangan. Urang ge engke di akhirat itu akan ditanya seperti itu, mana bekal yang saya minta kepada kalian semua untuk dicari di dunia ini, dan pencariannya sangat terbatas. Itulah kenapa kita menemukan di dalam Al-Quran wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kudu gagancangan arajeun kabeh ila maghfiratim mir rabbikum, menuju pengampunan Allah, wa jannatin, dan menuju pahala yang Allah berikan berupa sorga. Yang sorga itu arduhas samawati wal ard, yang sorga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ini Abu Jahal ketika turun ayat ini dalam bahasa Jerman nama eelegegan. Nah eelegegan tah alo kami yang beda deh ya ngobrolna, maknya aya surga seluas langit dan bumi, terus ari neraka di mana ayana teu kabagian tempat. Lamun ku urang-urang mau bisa kajawab eta pertanyaan Abu Jahal. Saur Kanjeng Nabi,
ya ammi, wahai pamanku, saya akan menjawab pertanyaan mamang dengan pertanyaan lagi. Nah itu dalam ilmu logika, dalam ilmu mantik, jawaban dari pertanyaan dengan pertanyaan lagi itu nomor wahid, jawaban yang paling kuat. Jika eta teh geuningannya barudak ayeuna kan, barudak ayeuna mah sok aya nu bararana cingjang atuh tahajud, cingjang atuh salat duha, cingjang atuh puasa Senin Kemis. Dijawab nanti ku pertanyaan deui, ari bapak cing kira-kira hese teh jawaban teh. Cingjang salat duha ari bapak, cingjang tahajud ari bapak, cing. Nah, itu Abu Jahal juga ditanya lagi kok oleh Rasulullah. Saur Rasulullah kieu we mang pertanyaan amang rek diwaler ku pertanyaan deui. Pertanyaan kieu da tong ngomong-ngomong surga lah can. Geus teu puguh amang moal asup ka surgana ge. Gitu. Saur Kanjeng Nabi, idza ja'al lail idzan fa aina nahar. Kalau malam datang tuh siang kemana perginya? Ngabugeg Abu Jahal teu bisa ngajawab. Lamun penting datang berang initna ke mana? Nah seperti itu. Jadi Rasulullah mah kan Kanjeng Nabi nami lagi gaduh sifat fatonah, cerdas. Mun bahasa orang aya nama bahasana teh smart. Smart. Sabda bahasa Inggris oke aya clever, aya smart. Smart mah cerdas, clipper mah ngakal, tricky gitunya, rada ngakal, clipper gitu. Ka urang lajengkeun doa supaya tidak disalahpahami di dalam tradisi bahasa Arab itu sigot atau redaksi dari doa itu berbentuk fi'il amar, perintah. Tapi kalau kita tidak memahami redaksi dalam bahasa Arab, bisa jadi keliru pemahaman kita tentang doa. Kalau merintah dari atasan ke bawahan, kalau segatnya perintah sesama, kalau segatnya Allah ke makhluk, kalau segatnya makhluk ke Khalik, ke Allah, itu dibedakan. Sebab lamun teu dibedakeun bahaya ieu. Dalam bahasa Arab perintah itu lil wujub, al amru lil wujub. Misalnya kieu ya. Istaghfirid danbi, istaghfir, ya, gitu ya, istaghfir. Gusti nyuhunkeun diapunten abdi tina dosa-dosa abdi, minta dimaafkan ya Allah atas dosa-dosa yang ada pada diri saya. Nah itu kalau fi'il amr dalam bahasa santri itu artinya kita memerintahkan Allah agar kita dimaafkan dosanya. Cek bahasa Cipadung tema Gusti hampura, awas mun teu dihampura, pan gitu. Fi'il amar mah pan gitu redaksina teh. Awas mun teu dihampura. Nah itu berbahaya. Makanya ti makhluk ka kholik mah disebutna doa, ti kholik ka makhluk mah disebutna amr, perintah, garis komando kahandapna. Sesama disebut sumbangsaran, ti pimpinan ka anak buah disebutna irsyad, bimbingan atau arahan. Nah, itu harus dipegang dulu. Jadi kita tidak sedang memerintah Allah dengan doa-doa yang kita lantunkan, dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Gusti Allah. Itu.
Nah, kemarin kita sudah sampai pada doa itu apa, terus macam-macam doa itu apa saja. Nah, kita sekarang akan masuk pada auqatu istijabati doa, waktu-waktu yang doa yang kita panjatkan kepada Allah itu diijabah. Ijabah, masih ingat pertemuan sebelumnya? Ada ijabah, ada qabul. Ijabah itu direspon, qabul itu diiyahkan. Makanya dalam tradisi ulama tasawuf berdoa itu, ya Allah, semoga doaku diijabah dan dikabul. Itu maksudnya direspon dan diiyahkan gitu. Jika orang banyak gitu tabarudak ABG kan muka WA dibuka we hungkul direspon teu disebut aku barudak aya nama slow respon gitu ta di read hungkul dibaca hungkul teh encan diijabah teh gitu dibaca nage henteu tah dibaca teh diijabah maksudna gitu. Nah, dikabul diiyahkan apa yang diminta dina WA eta. Mang nyuhunkeun artos lah 100 antepkeun we si HP na teh teu diijabah komo dikabul diijabah ge henteu dijawab ge henteu komo diiyahkan gitu. Nah, lamun ijabah hungkul kemungkinanna aya 2 doa mah Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, sering ada pertanyaan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu ayat yang sering dimunculkan tentang doa itu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab permintaan kepadaku ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, tapi geuning aya anu doana teu diijabah. Ingat, semua doa oleh Allah diijabah, tapi belum tentu dikabul. Saya ulangi, semua doa diijabah tapi belum tentu dikabul. Neng, baheula keur ABG nya urangnya, ayeuna beda geus sakieu buktina. Neng, bogoh teu ka akang. Nah, si Neng na teh ngajawab henteu. Tah henteu teh ijabah teh. Tapi lamun Neng bogoh teu ka akang, bogoh ta eta mah ijabah wa qabul gitu. Kan ari ijabah teh jawaban, jawaban teh kemungkinanna 2, ya dan tidak. Kecuali dongengna Abu Nawas. Abu Nawas datang ka ajengan ka kiyaina, anu sejen geus taakeun, santri-santrina sadayana bubar. Piwarang ngalamar ka putri eta ajengan, tapi eta ajengan nuduhkeunna kana manuk. Cek ajengan sok tanyakeun ka manuk, Neng kerasa teu ka akang eta manuk teh ngobrolna teh ngan saukur bisa hiji tidak. Sok cing kumaha lamun urang tah tidak. Neng bogoh teu ka akang, cek santri nu hiji tuh manuk tanyakeun tidak ditolak ta. Meureun aya 50 urang mah santri eta ngaburudul hayang anak ajengan. Abu Nawas datang, ieu mah gampang atuh pertanyaanna we robah ya kan. Neng, tidakkah Neng keberatan kalau akang nikahi? Cing jawabanna tidak keberatan. Tak gitu, seperti gitu.
Jadi ayat ijabah jawaban, ayat qabul. Qabul itu jawaban mengiyahkan. Gitu. Nah ini harus kita pahami, sebab jangan sampai suuzon ka Gusti Allah, ongkoh Gusti Allah teh ud'uni astajib lakum, tapi nah doa abi geus sabaraha taun ngadoa ka Gusti Allah teh diijabah keneh, diijabah ku Allah ngan jawabanna bisa iya bisa tidak gitu. Tapi lamun ijabatan wa qabulan, maka pasti Allah mengiyahkan, menjawab dan mengiyahkan gitunya. Tah supaya Allah menjawab dan mengiyahkan, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, waktu berdoa. Yang kedua, tempat berdoa. Waktunya kapan, tempatnya di mana? Gitu. Pertama, waktu nih yang ada di hadis-hadis Rasulullah itu as-sulus al-akhir fil lail, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu ya di kisaran jam 2 jam 3 gitu, jam 2 jam 3 tuh Allah akan ijabatan wa qabulan. Ngan nyaeta dina tungtung peting eta teh gogodana loba eta, rapet panon eta biasa nama gitu. Tapi bagi yang sudah biasa insya Allah aman gitu. Nah bagi yang belum terbiasa itu godaannya gede, ini mata ini kayak dilem gitu rapet gitu. Nah itu, nah semakin besar rintangannya, ini dalam teori ilmu tasawuf, semakin besar rintangannya semakin besar pahalanya gitu, polanya begitu. Semakin gede godaannya, semakin kita meyakini bahwa apa yang akan dilakukan itu pahalanya gede gitu. Tahajud, salat duha teh da teu pira atulah, nyiapkeun waktu 10 sampai 15 menit misalnya untuk melakukan salat duha sebelum berangkat ke kantor, sebelum bekerja, atau ketika sampai ke kantor ada waktu sedikit dipakai untuk salat duha. Dah hese teh susah itu, luar biasa salat duha itu, dan itu luar biasa dahsyat salat duha itu, dahsyat. Ada dua yang dahsyat dalam ibadah salat itu. Pertama salat tahajud, yang kedua salat duha. Luar biasa itu. Itu dalam bahasa Sunda cekolot baheula mah salat duha sama salat tahajud itu kalau kita ada keperluan bisa didaguan seeng saheng. Apa itu? Orang tua zaman dulu itu bisa didaguan seeng saheng. Coba itu yang bahasa Sundanya bagus, itu pasti bisa memahami. Bisa ditunggu, maksudnya begitu, bisa ditunggu. Ya Rob, keluargaku tidak punya beras ini, pagi ini aku akan lakukan salat duha. Dengan wasilah salat duha, ya Allah kabulkan bahwa Engkau akan memberi kami beras min aina syi'ta, dari mana saja Engkau kehendaki. Jangan mendikte Gusti Allah, Gusti. Ini karakter dari doa yang harus kita lakukan itu, jangan mendikte Gusti Allah. Misalnya begini, ya Rob, si abang ini punya utang sama aneh 10 juta. Ya Allah, buat dia sadar agar utangnya bayar sama saya hari ini. Itu mendikte Allah, namanya itu mendikte Allah. Jalan yang paling bagus itu, ya Allah beri kami rizki dimanapun jalannya yang Kau kehendaki. Nah polanya begitu, polanya jangan mendikte Allah. Ya Allah cing atuh kaluarkeun rizki di belah wetan lah. Itu bisa jadi Allah sesungguhnya sedang ingin memberi di belah kulon,
Nah, karena kita sudah mendikte Allah, kita tidak akan diberi. Itu harus hati-hati. Ya Allah, cing atau Mang Ahmad teh mere duit ke abi, itu kan mendikte Allah itu. Gitu. Biarkan Allah bekerja untuk memberi rizki kita, karena keyakinan kita bahwa Allah pasti akan memberi rizki. Dalilnya, wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha. Nah, 1/3 malam terakhir. Nah, itu kalau tidak bisa dilakukan, lakukan sebisanya. Nah, kaidahnya apa itu? Kaidahnya akhdul qalil khairun min tarkil katsir. Ngambil yang sedikit lebih bagus daripada meninggalkan yang gede. Gitu. Bahasa orang nama mending tamplok daripada keplok. Gitu. Mending ada sedikit daripada mengharapkan yang gede nggak datang. Gitu ya, polanya begitu. Jadi kalau kita tidak bisa berdoa kepada Allah di 1/3 malam terakhir, ya di kisaran jam 1, jam 12, kurang dari jam 12 atau jam berapa. Salat tahajud juga kan begitu. Salat tahajud itu di dalam Al-Quran kita menemukan nispahu. Salat tahajud itu berarti di tengah malam. Awin kus, atau kurang dari tengah malam. Auzid, atau lebih dari tengah malam. Nah, itu pola dari tahajud itu begitu. Nispahu, tengah malam. Awin kus, kurang dari tengah malam. Auzid, lebih dari tengah malam. Dan lebih dari tengah malam ini dahsyat. Tapi daripada lebih dari tengah malam tidak bisa kita lakukan karena ada hal-hal tertentu, misalnya matanya sudah sangat berat dan ini kemungkinan kalau ditidurkan lagi kemudian bangun lagi tidak ada harapan untuk bangun lagi di malam itu, ya sudah, ketika bangun saja lakukan salat tahajud. Begitu polanya. Itu maksudnya akhdul qalil khairun min tarkil katsir. 1. Yang kedua, bainal adzan wal iqamah. Doa yang mustajab itu adalah doa antara azan dan iqamah. Azan dan qomat, gitu ya. Nah, itu di situ. Azan dan qomat. Minta kita kepada Allah di sela-sela itu. Kemudian adbarus sholawat, setelah melakukan sholat fardu 5 waktu. Itu. Nah, itulah makanya ada tradisi misalnya di kalangan ulama tertentu setelah selesai salat itu mengajak jamaah untuk berdoa bersama. Itu. Yang keempat, kita disarankan atau diperintahkan bahkan kalau kita ingin doa kita dikabul oleh Allah, kita minta kepada Allah ketika kita bersujud. Sujud. Ada 2 polanya bapak-bapak, ibu-ibu. Sujud kemudian berdoa itu sujud dalam salat, sujud di luar salat. Jadi ngahajakeun para pinasepuh, bapak-bapak, ibu-ibu meminta kepada Allah dengan cara bersujud. Nah, kalau dalam salat harus diperhatikan beberapa hal ini. Pertama, jika posisi kita imam, itu tidak boleh berdoa panjang sehingga membingungkan makmum. Nah, ini tidak boleh membaca doa panjang selebihnya dari bacaan doa yang ada ketika kita ruku, ketika kita sujud. Apa itu? Subhana Rabbiyal A'la. Nah, ini ada 2 paham ini para ulama kita. Ada Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, ada yang hanya sekedar Subhana Rabbiyal A'la, gitu ya. Silahkan saja. Nah, setelah itu kemudian berdoa. Kalau salatnya sendirian itu boleh selama apapun kita bersujud.
salat sendirian, ya kan? Sehingga tidak menimbulkan fitnah kalau salat berjamaah. Kalau imam harus memperhatikan makmum, kalau makmum harus mengikuti imam, gitu. Maka makmum tidak boleh setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, misalnya tambahan wa bihamdih, itu berdoa kemudian tertinggal oleh imamnya. Imam juga begitu, tidak boleh terlalu lama setelah baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, pakai wa bihamdihi juga ada dalilnya. Nah, setelah itu berdoa misalnya, tidak boleh lama. Tidak boleh lama, kecuali sendiri. Kalau sendiri boleh. Dan ciri salat Rasulullah itu, ciri salat Rasulullah, kalau Rasulullah salat sendiri itu cirinya adalah rukunya lama, sujudnya lama. Rukunya lama, sujudnya lama. Nah, gitu ya. Tapi kalau salat berjamaah, Rasulullah juga tidak pernah melakukan itu. Rasulullah memperhatikan, wah, ada makmum nih yang uzur misalnya, nah sholatnya disegerakan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, kalau kita ingin doa kita diijabah sama Allah, itu ada akhiru naharin yaumal jum'ah, di hari Jumat, tapi di rentang antara asar maghrib. Nah, itu di rentang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu du'aun mustajabun, doa yang mustajab wa qabul. Tuh, ya. Nah, itu Jumat ya. Nah, sekarang kita masuk ke tempat ijabahnya doa. Jawabannya adalah secara umum tempatnya suci, bersih, ya kan? Tapi kalau berbicara tempat yang dimaksud tempat yang permanen, maka jawaban para ulama itu yang pertama multazam. Jadi upami bapak-bapak, ibu-ibu hoyong dikabulkan doa anakku Allah, berdoa di multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Multazam di situ. Dahsyat itu multazam itu. Yang kedua, rukun yamani. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para penesepuh ini sudah sangat paham. Ini tempat-tempat yang kalau kita berdoa di situ, Allah akan segera mengkabulkannya. Kemudian Hajar Aswad, di lokasi Hajar Aswad kita berdoa kepada Allah. Ya, tapi kita lihat situasi dan kondisinya ya. Mau masuk ke Hajar Aswad aja itu sulit luar biasa, ya kan? Kecuali mungkin pada situasi-situasi umroh dan di bulan-bulan tertentu. Tapi kalau hajian luar biasa ini, perjuangan untuk mencium Hajar Aswad. Kemudian ada makom ijabah, itu makom Ibrahim alaihissalam, itu makom ijabah. Kemudian Hijr Ismail, kemudian doa yang kita lantunkan antara Safa dan Marwah. Doa yang kita lantunkan antara Safa dan Marwah. Nah, itu luar biasa dahsyat itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Ya Ustadz, berarti kalau seperti itu ya saya harus umroh dulu atau haji dulu dan umroh. Ya, harus haji dulu dan umroh itu. Tetapi jangan khawatir, masih banyak tempat-tempat yang Allah beri keistimewaan untuk ijabah dan qabul. Itu. Ini yang umum saja dulu,
kenapa orang berdoa di dekat Ka'bah atau di sekitar Ka'bah itu doanya diijabah dan dikabul? Kenapa coba? Jawabannya adalah ini Ustadz Dayat ini di kampus itu diajarkan epistemologi doa, kaifiat berdoa. Epistemologi doa itu kaifiat berdoa, tata cara berdoa, ya. Itu kenapa orang berdoa di hadapan atau di sekitar Ka'bah itu tingkat ijabah dan kabulnya lebih dahsyat dibanding di luar Ka'bah. Jawabannya begini, itu yang berdoa di sekitar Ka'bah itu ratusan, jutaan, miliaran orang, gitu. Jadi orang yang berdoa di sekitar Ka'bah itu ratusan juta, bahkan miliaran orang yang berdoanya, gitu. Nah, dalam teori epistemologi doa, itu doa yang dilantunkan oleh orang-orang di sekitar Ka'bah itu tersimpan energinya, energi doanya tersimpan, gitu. Tersimpan dan kemudian menumpuk menjadi energi yang luar biasa. Nah, kalau misalnya kita masuk ke wilayah itu, ke wilayah energi doa itu atau gelombang doa itu, gitu, seperti gelombang listrik, gitu. Kalau kita masuk ke situ, kita akan kesetrum, gitu. Nah, ketika kita masuk ke situ, kita menjadi bagian dari orang-orang yang terkena gelombang atau energi doa itu, gitu. Ya sama saja misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu berada di tempat yang gelap, ya kan, kemudian masuk ke tempat yang ada cahayanya, bapak-bapak dan ibu-ibu kebagian cahaya itu. Nah, itu juga doa begitu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa di Ka'bah, ya jawabannya sederhana sih, ya Allah menginginkan doa di Ka'bah itu dikabulkan, tapi secara pengetahuan kita juga bisa memahami, gitu. Jadi doa-doa yang dilantunkan di sekitar Ka'bah itu membentuk menjadi energi doa, gelombang doa, gitu bahasanya, dalam bahasa ITB-nya begitu, energi doa atau gelombang doa, sehingga ketika kita masuk ke situ kita terbawa ijabah dan kabulnya cepat, gitu. Dan saya kira kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah, ya kan, orang yang salat di Masjidil Haram 2 rakaat itu sama dengan salat di luar Masjidil Haram 70.000 rakaat, gitu. Itu sebetulnya sedang ingin melakukan perbandingan bahwa betapa Ka'bah, ya kan, atau Makkah Al-Mukarramah atau Masjidil Haram itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan khawatir, kita ada beberapa fasilitas yang belum atau yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji. Allah kasih fasilitas salat Jumat, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan orang yang berdoanya, itu doa yang mustajab itu ada beberapa kelompok. Pertama, doa orang tua terhadap anaknya. Jadi ibu-ibu kalau anaknya ingin soleh, ingin solehat, itu doakan sama ibu, doakan sama bapak, karena doa ibu dan bapak itu doa yang mustajab. Ya tongengkenkeun ka batur, misalnya datang ke dukun, datang ke anu, cing anak abi teh kidukun hayang dibageurkeun, ku ibu nyalira doana, ku bapak nyalira doana, karena doa ibu dan bapak itu doa yang mustajab. Yang kedua, doa yang mustajab itu doa ul mazlum, doa orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Kemudian doa ul musafir, doa orang yang sedang berada di perjalanan tetapi di perjalanannya sedang memperjuangkan agama Allah, gitu. Kemudian doa
akhin li akhihi biduni ma'rifati. Jadi doa saudara, misalnya bapak mendoakan kerabatnya atau saudaranya yang lain tanpa saudaranya yang lain itu tahu. Nah, itu untuk mengukur keikhlasan bapak, gitu ya. Misalnya, Cep, kadir, ku akang didoakan Cep ya. Nah, itu lebih hebat lagi dengan misalnya secara diam-diam mendoakan orang itu tanpa sepengetahuan orang itu. Itu lebih hebat. Oke. Nah, saking dahsyatnya doa itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Salat pun, salat itu dalam bahasa Arab artinya doa. As-salatu lugotan ad-du'a'u. Salat dalam bahasa Arab secara bahasa artinya doa. Nah, gitu ya. Nah, salat itu kan hanya dua sebetulnya. Ketika kita melakukan salat itu hanya dua. Pertama, muji, nuka dua, menta. Salat itu hanya dua aktivitasnya. Al-madhu wa du'a. Aktivitas ketika kita melakukan salat itu hanya dua. Coba kita nanti perhatikan. Satu, memuji Allah. Yang kedua, meminta kepada Allah. Allahu Akbar, memuji Allah. Itu. Tapi kalau sudah Rabbighfirli warhamni, itu minta kepada Allah, ya kan? Minta kepada Allah. Nah, jadi salatnya dua, muji jeung menta. Itu. Jadi kita coba pahami ritual salat yang kita lakukan itu hanya dua sebetulnya tujuannya, itu memuji Allah, meminta kepada Allah. Gitu. Hanya kita harus perhatikan salatnya yang seperti apa salatnya. Sebab di dalam Al-Quran ketika kita membicarakan salat pasti ayat dua boboko. Saboboko salat anu fungsional, saboboko di salat yang unfungsional. Salat yang berfungsi, salat yang tidak berfungsi, salat yang ngefek, salat yang tidak ngefek. Gitu. Tapi ujung-ujungnya doa. As-sholatu lugatan adua. Jadi salat teh aya dua dina Quran teh. Salat anu ngefek, salat anu teu ngefek. Cek bahasa barudak sakola mah salat yang fungsional dan salat yang unfungsional. Gitu ta. Nah, saboboko salat nu fungsional teh salat daimun, yuhafizun, khosiun. Itu salat yang fungsional. Makanya kalau ada pertanyaan dari anak-anak kita, Pak, cenah dina Quran teh salat teh tanha anil fahsya wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan buruk dan munkar. Nah, hagening loba nu salat teu eureun-eureun salatna, tapi maksiatna beuki maceuh. Nah, itu kan. Kenapa banyak orang yang salatnya rajin, tidak pernah berhenti, tapi maksiatnya juga tidak pernah berhenti? Padahal di dalam Quran disebutkan tanha anil fahsya wal munkar. Berarti orang kudu ngoreksi salatna. Salatna teu ngepek, teu ngaruh. Nah, salat nu teu ngaruh dina Quran teh aya saboboko. Nu kahiji salat sahun, nu kadua salat kusala, nu katilu salat huzuan walaiba, nu kaopat salat mukaan wa tasbiyata. Jadi ada 7 sebutan salat, ada 7 sebutan salat di dalam Al-Quran. Daimun, yuhafizun,
khosyiun, sahun, kusala, huzuan walaiba, mukaan wa tasdiyatan. 7. Anu tilu salat anu ngefek, anu opat deui salat teu ngefek. Oh pantes kitu tangke teh urang teh ngajawab ka barudak urang, lamun barudak urang nanyakeun teh Pak naha geuningan ceuk Quran teh tanha anil fahsya wal munkar, inna sholata sanya-nyana salat teh sesungguhnya salat itu tanha mencegah anil fahsya perbuatan buruk wal munkar dan perbuatan munkar. Nah salatna teu eureun, lohor asar maghrib isya subuhna tidak pernah terlewat, tapi maksiatna asa beuki maceuh. Nah dijawab ku urang cep, tah lamun salat nu kitu teh salatna teu ngepek. Kitu ya jawabanna. Nah teu ngepek Pak, eta mah asup kana salat anu saboboko deui, salat anu sahun, salat anu kusala, salat anu huzuan walaiba, salat anu mukaan wa tasdiyatan. Gitu. Salat sahun teh naon? Salat anu teu fokus sahun. Gitu, malaweung gitu, nepi ka jarum leungit kapangih dina salat. Tah itu teh salat sahun teh. Kunci motor teh di mana? Memeh salat teh ku tatangko teteng. Allahu akbar. Tah itu tah. Nepi kapangih eta teh salat sahun sebenarnya. Tapi lumayan oge sih. Kapangih motornya ngan salatna kudu balikan deui eta salatna itu. Nu kadua salat nu teu ngepek teh salat kusala. Kusala itu males-malesan. Tangis jadi bahasa Sunda eta kusala teh. Salat kusal-kusal. Salat kusala, kusal-kusal. Hese talangke. Pak tuh Pak buburu geura salat ceuk indungna budak teh. Alah, panjang waktu lohor mah. Gitu. Pandak waktu lohor teh habisna teh datang waktu asar 5 menit rek datang asar cong sholat lohor beres salam adan asar cek hidungna budak tuh nya mata ge ti tadi sholat teh sah mah nah pan tadi sholatna ge memeh adan asar gitu. Di siniran we misalnya ku indungna budak teh mending nyerelek waktu teh nya betah di alam dunia teh asa bieu salat lohor teh da bieu salat lohorna gitu tah. Itu salat kusala gitu ya. Ya makanya salat yang paling utama itu salat yang fi awali waktiha, di awal waktu keur ngajaga nu tadi teh bisi urang teh dicabut ku Allah umur urang, bisa aya kacilakaan anu menyebabkan urang salat kaganggu misalnya gitu, jeung sagala rupa dur bedug cek NU mah ngong adan lakukan salat. Nu katilu salat huzwan walaiba tah ieu salat nu teu ngepek. Salat nu teu ngepek teh salat anu heureuy. Di lembur baheula bulan Ramadan ya aya taraweh di lembur zaman baheula silih seret geuningan salat teh bareok kitu tah salat taraweh silih porosotkeun di lembur mah kitu tah salat teh silih sungkrukeun teh salat huzuan walaiba, salat heureuy, salat dijadikeun kaheureuyan. Nu kaopat salat mukaan wa tasdiyatan, salat anu lain yang hareup ka Allah itunya. Tah urang Arab baheula sateu acan Kanjeng Nabi Muhammad sumping itu ngurilingan Ka'bah, salatna teh ngurilingan Ka'bah bari kikieu mukaan wa tasdiyatan bersiul. Jadi bertepuk sambil bersiul itu. Teh rada deukeut jeung salat heureuy
gitu ta. Tapi lamun urang salatna daimun yuhafizun jeung khosiun mah insyaallah bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah makanya kalau kita salat, ini kenapa saya menjelaskan salat, karena salat itu doa. Jawabannya as-sholatu ad-du'a gitu. Jadi lamun urang hayang dikabulkeun ku Allah, salah satunya salatna omean ku urang gitu. Lamun tos bener salat urang, pertahankeun salat urang anu eta anu bener eta gitu. Nah jadi salat itu kalau kita ingin salat tanha anil fahsya wal munkar, lakukan jauh-jauh sebelum melakukan salat. Wudunya harus sempurna, wudunya harus sempurna, harus bagus, harus baik wudunya. Nah kalau wudunya tidak baik, tidak sempurna, tidak bagus, itu akan mengarah pada salatnya tidak khusyuk, akan mengarah pada salatnya tidak khusyuk gitu. Nah makanya sebelum salat dimulai itu, untuk mencapai tanha anil fahsya wal munkar itu lakukan sebelum salat dengan cara wudhu yang benar gitu ya. Nah setelah itu salatnya khosyiun. Khosyiun itu fokus lah cek barudak aya nama, fokus anteng, semata-mata hanya menghadap atau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di surat Al-Baqarah kita akan menemukan bahwa hal itu berat, ya kan? Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin gitu ya. Nah jadi ya karena seperti itu maka khusyuk itu pasti berat juga gitu, karena ditandai oleh Allah itu tidak akan bisa kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Nah orang-orang yang bisa khusyuk itu orang-orang yang melalui pelatihan yang luar biasa. Nah salat daimun itu salat cek ahli fikih mah salat daimun teh jadi aya yuhafizun, aya khosiun, aya daimun. Salat daimun teh salat anu salawasna salat. Cek ahli tasawuf, cek ahli fikih mah salat anu teu pernah ninggalkeun salat. Ibu salat dohor, ibu salat asar, ibu salat maghrib, ibu salat isya, ibu salat subuh, teh salat daim. Cek fikih, cek tasawuf mah cek ahli tasawuf ahlaki persina Imam Ghazali, salat daim teh salat anu salawasna salat, setiap detik setiap saat salat. Nah setiap detik setiap saat salat itu karena salat itu memiliki dua makna. Yang pertama salat itu ad-du'a, yang kedua salat itu adzikru, ingat gitu ta. Model kieu Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah dengan dibengket ku kalimat eta, insya Allah kita tidak akan melakukan apapun selain apa yang diperintahkan oleh Allah, karena kita sudah berjanji di hadapan Allah. Inna sholati, sayanya salat abdi, wa nusuki ibadah abdi, wa mahyaya hirup abdi, wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin. Pas arek maksiat teh migawe kagorengan, migawe kasalahan keheula geus janji ka Allah itunya hirup abdi, maut abdi, ibadah abdi karena Allah. Ieu nu arek dipikawe ku sim kuring teh kaluar tina aturan Allah teu jadi kitu tah. Eta teh salat daim, salat anu salawasna inget ka Allah, muntang ka Allah, yakin urang dipantau ku Allah, ditingali ku Allah gitu. Maka kita tidak akan melakukan apapun selain apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah seperti itu. Hadratul Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
kesimpulan sementara dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita bincangkan ini, pertama, yakinkan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, gitu. Yang kedua, lakukan doa pada waktu dan tempat yang tepat. Lakukan doa pada waktu dan tempat yang tepat agar ijabah dan kabulnya segera. Agar ijabah dan kabulnya segera. Lakukan oleh orang-orang tertentu, diri kita kepada orang lain yang orang lain itu berelasi dengan kita. Inung ke anak, bapak ke anak, gitu tak. Nah itu seperti itu yang harus kita lakukan. Nah dengan begitu maka insya Allah, izin Allah, kita akan mendapat ijabah dan kabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ijabatan wa kabulan yang disegerakan oleh Allah. Tapi filosofina di pertemuan sebelumnya kita juga harus meyakini bahwa tidak semua doa Allah kabulkan. Nah itu harus kita ingat. Tidak semua doa Allah kabulkan, tetapi kita menginginkan bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu tak, itu tak. Kenapa doa tidak semua dikabulkan? Ya, eta mah hukum Allah. Gitu. Jika kamar ieu teh ningat dicontohkeun naon? Persib main bola jeung Persija. Persib ngadoa ke Allah, orang Persija ngadoa ke Allah. Cek Persib teh, bobotoh Persib, cing atuh Gusti lah menangkeun Persib teh. Persija ngadoa ke Allah, cek urang Persija, ya Rob, kabulkan doa kami, Persija menang. Cing kira-kira menang dua nana? Moal. Dina banter-banter naga seri draw, tapi moal menang dua nana. Nyakitu deui putri ibu diperebutkan ku lima nonoman, ku lima pemuda, nu lima pemuda ngadoa kabehanana, Gusti Siti Maryam teh atuh anu geulis teh kabulkeun jadi istri abi. Lima anana ngadoa dikabulkeun moal lima anana. Moal dikabulkan lima anana, pasti dikabulkan nama hiji atau teh dikabulkan kabeh. Ah gitu, da teu cocokeun. Gitu, camarna teh cocokeun calon mertuana. Nah, seperti itu. Itu harus kita pahami. Nah, geuning ongkoh Gusti Allah teh bakal ngaijabah, tapi teu diijabah. Nah, bisa jadi doanya yang salah, waktunya yang salah, tempatnya yang salah, tata caranya yang salah, atau Allah memang tidak mengabulkan doa kita untuk kemaslahatan kita. Nah, itu poin pentingnya. Nah, hati dikabulkan nyebut Allah maslahat, ya kan? Jawabannya banyak gitu. Nu kamari teh kada ya melawan lupa, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu mengingat kembali ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, Allah sayang pada kita. Sami seperti bapak-bapak anaknya hayang pangmelikeun motor, eta budak teh umurna kakarak 8 tahun, ibu dina pesak nyocok duitna, bapak-bapak dina rekening pas sedek angka nolna, tapi pasti eta budak moal dipangmelikeun motor ku bapana. Nah, can waktuna. Nah berarti tidak dikabulkan kahayang budak ku kolotna sabab can waktuna atau picilakaeun gitu tak. Atau yang kemarin itu doanya ditangguhkan ijabahnya, ditangguhkan atau diganti, tidak dikabulkan untuk kemaslahatan, ditangguhkan, diganti. Nah itu harus kita pahami. Nah karenanya minta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah itu, ya Allah, aku meminta sesuatu yang maslahat bagi diriku, itu mangga nyangakeun kumaha Gusti, diijabah bade kumaha Gusti, gitu iraha kumaha Gusti, nu penting maslahat dunia akhirat. Nah eta kita itu nama. Karenanya kesimpulan terakhir adalah ingat bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini
adalah semata-mata untuk kita bawa sebagai bekal kita nanti di akhirat gitu, supaya bapana inungna budak teh diwaro gitu balik ka imah teh mawa lauk ti balong gitu tah. Diwaro parentah Allah teh mana bekal teh cep cek Gusti Allah teh. Alhamdulillah Gusti abdi nedunan parentah Gusti tahajud osok tara tinggalin, duha osok tara tinggalin, salat 5 waktu komo deui, puasa Senin Kemis kadang-kadang atawa sering nama dilakukan, Ramadan tara tinggalin, ka haji alhamdulillah atos mangga nyangakeun ka Gusti bade dikumahakeun amalan abdi. Ngan inget kade Allah tidak akan menilai berapa jumlah amalan yang kita lakukan, tapi Allah akan menilai bahwa kepatuhannya gitu. Sabab ibadah orang mau bisa meuli sawargan Allah, ibadah orang mau bisa meuli sawargan Allah. Sawargan Allah itu bisa terbeli oleh rahmat, magfirah, dan ridhonya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang kumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah, di masjid yang Allah berkahi ini, kita akan mendapat magfirah Allah, amin. Kita akan mendapat rahmat Allah, amin. Kita akan mendapat ridho Allah, amin. Wafat husnul khatimah, dan Allah sudah siapkan sorga nanti di akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum bobot sapanon carang sapakan nularas nati Allah nusalah nati nakabodohan simkuring hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.